Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengetahui latar belakang berdirinya ASEAN. 2. Menyebutkan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. 3. Menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN. Dan 4. Menyadari pentingnya kerjasama antar negara ASEAN. Yuk langsung saja kita simak materinya. A. Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Yang pertama, kita akan membahas tentang lahirnya ASEAN. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima negara yang mengikuti konferensi adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, konferensi tersebut memutuskan pembentukan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations bisa disebut juga dengan istilah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Nah, deklarasi tadi itu ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, dengan perwakilan Menteri Luar Negeri negara masing-masing. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan negara-negara Asia Tenggara, maka yang semula anggota ASEAN hanya 5 negara juga bertambah, teman-teman. Apa aja sih negara yang ikut bergabung ke dalam ASEAN? Yang pertama ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Disusul oleh Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara ke-8 itu ada Laos, yaitu bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Begitu juga dengan Myanmar di tanggal yang sama. Dan negara terakhir yang bergabung ke ASEAN adalah Kamboja di tanggal 16 Desember 1968. Adapun tujuan ASEAN, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegak hukum. 3. Memajukan kerjasama saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita juga akan membahas tentang lambang ASEAN. Ikatan 10 unta itu menggambarkan cita-cita pendiri ASEAN. Dan lingkaran itu menggambarkan persatuan ASEAN. Kalau warna biru pada lingkaran luar menggambarkan kedamaian dan juga kestabilan, warna merah pada dasar logo menggambarkan keberanian dan kedinamisan, dan warna putih pada lingkaran dalam menggambarkan kesucian. Terakhir, warna kuning dari untayan padi menggambarkan kemakmuran. B. Bentuk kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, telah dirumuskan kesepakatan bersama. Apa aja sih kesepakatannya? Yang pertama, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan juga netral. Kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. 3. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan 4. Komunitas Keamanan ASEAN. Nah, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada AFTA, yang kedua ada mendirikan proyek industri bersama, dan ketiga ada IRRI atau International Rice Research Institute. Nah, yang terakhir itu ada juga kerjasama fungsional. Kerjasama ini meliputi sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, pengetahuan, dan juga teknologi. C. Peran Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara. Wah, apa aja ya peran Indonesia? Yang pertama itu mempelopori berdirinya ASEAN. Kedua, perantara perundingan damai. Ketiga, memberikan fasilitas terhadap pengungsi. Dan 4, Jakarta Informasi Meeting.